konsultasi konseling sebaya dengan tema konflik dengan orang tua. Konflik dengan orang tua merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di kalangan remaja ataupun mahasiswa, seperti permasalahan pergaulan, tuntutan akademik, ataupun perbedaan pendapat. Di sini saya berperan sebagai konselor sebaya dan teman saya Dina Aliyah berperan sebagai konseling yang memiliki masalah keluarga. Assalamualaikum Dina, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, terima kasih karena kamu bersedia untuk bercerita pada pagi hari ini. Sebelumnya aku ingin menyampaikan bahwa apa yang kamu ceritakan aku akan menjaga kerahasiaannya dan aku akan mencoba mendengarkan tanpa menghakimi. Bagaimana? Apakah kamu merasa nyaman untuk bercerita? Ya, sedikit agak nyaman. Baik, silakan ceritakan apa yang sedang dialami masalahnya. Jadi tuh akhir-akhir ini aku tuh sering berbeda pendapat dengan orang tuaku, terutama ayah. Karena seperti pendapat aku dengan ayah tuh beda gitu. Jadi akhir-akhir ini kamu tuh mengalami kayak konflik ya dengan ayahmu tentang perbedaan pendapat sehingga memunculkan pertengkaran gitu. Kalau boleh tahu apa permasalahannya? Kalau akhir-akhir ini sih seperti organisasi yang aku ikuti di kampus sama kegiatan di luar kampus. Ayahku tuh beranggapan kalau kegiatan itu tuh kayak takut mengganggu nilai kuliahku gitu. Jadi kamu itu merasa keputusan dalam hidupmu itu kayak mengambil organisasi kampus itu mungkin ayahmu berpikir bahwasannya kamu itu tidak bisa menyeimbangkan antara kegiatan organisasi dan juga kampus. Nah iya seperti itu. Seperti kayak aku tuh emang gak bisa mengatur waktu, terus kayak gak punya pilihan. Padahal aku tuh ikut organisasi yaitu untuk mengisi waktu luang aku, terus juga ingin menambah relasi. Itu tidak mengganggu nilaiku sih menurutku. Sepertinya kamu merasa kecewa karena keinginanmu untuk berkembang di tahap organisasi kampus itu belum memiliki keputusan dari ayah ya, belum diperbolehkan sama ayah. Iya, belum diperbolehkan katanya takut mengganggu nilai kuliahku. Lalu bagaimana perasaanmu ketika hal itu terjadi? Ya aku tuh kayak kesal karena kayak organisasi itu emang keinginanku, kecewa ya karena kegiatan di luar kampus itu seperti memang tidak ada gunanya, padahal itu ada kayak menambah relasi, menambah teman gitu. Nah, jadi yang paling kamu butuhkan itu dari ayah adalah kepercayaan dan kepercayaan yang ayah untuk kamu mengikuti organisasi untuk berkembang itu gitu ya. Jadi yang paling kamu butuhkan adalah kepercayaan dan kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu. Betul. Nah, terima kasih sudah berbagi cerita. Dari yang aku dengar, sebenarnya kamu tuh memiliki keinginan yang baik, mulai dari ingin berkembang mengikuti organisasi di kampus, dan kamu tuh harus bisa menunjukkan ke ayah bahwasannya kamu tuh bisa membagi dan menyeimbangkan antara waktu organisasi dan juga kampus gitu. Berarti iya, yang aku butuhkan itu kepercayaan dan didengar gitu. Mungkin kamu itu perlu berbicara dengan ayah dan menjelaskan saat situasi sedang tenang. Mungkin bisa saya coba. Saya akan membicarakan hal ini dengan ayah di dalam keadaan tenang mungkin. Itu ide yang bagus. Selain itu menurutmu apa lagi? Mungkin aku bisa menunjukkan kepada ayah kalau kegiatan organisasi di kampus itu tidak mengganggu nilaiku. Nah, bagus sekali. Aku melihat kamu itu memiliki kemampuan untuk berpikir matang dan bertanggung jawab. Oh iya, terima kasih. Gitu ya. Iya. Kalau ya, bagaimana jika kamu mencoba menjelaskan manfaat organisasi bagimu dan tetap menunjukkan komitmen terhadap kuliah? Mungkin aku akan mencoba berbicara dengan baik dengan ayah di akhir pekan ini sih. Dina, dari pembicaraan kita hari ini aku menangkap bahwa konflik
terjadi karena adanya perbedaan pandangan kamu dengan ayah. Yang pertama, tentang mengikuti organisasi kampus. Yang kedua, konfliknya mengenai tidak bisa menyeimbangkan waktu kuliah dan juga organisasi. Dan kamu berencana berbicara dengan ayah saat suasana tenang dan menjelaskan bahwa kegiatan organisasi itu tidak mengganggu terhadap kegiatan kuliah kamu. Apakah kesimpulan itu sudah sesuai dengan yang kamu rasakan? Oh ya, sudah sesuai sih. Baik, aku menghargai keputusanmu untuk terbuka dan mencari solusi. Semoga komunikasi dengan ayah bisa berjalan dengan baik. Ya, amin. Terima kasih ya sudah membantu aku bisa berpikir tenang dan sudah membuat aku tuh bisa mencari solusi dalam permasalahanku ini. Dina, apabila konflik ini terus berlanjut dan mulai memengaruhi kondisi emosional dan akademik kamu dan juga permasalahan keluarga kamu, menurutku kamu berkonsultasi dengan konselor ataupun konselor kampus agar mendapatkan pendampingan yang lebih mendalam dan bisa memiliki solusi yang terarah. Baik, aku akan mempertimbangkan tapi jika itu memang diperlukan. Bagus, yang penting kamu tidak menghadapi masalah ini sendirian. Oh iya, begitu ya, terima kasih. Dalam simulasi ini, saya menggunakan beberapa keterampilan konseling sebaya, yaitu aktivis seni, pertanyaan terbuka, parafrase, refleksi perasaan, dan dorongan minimal untuk membantu konseling mengungkapkan masalahnya. Kesulitan yang saya alami selama simulasi adalah menjaga agar pertanyaan tetap terbuka dan tidak langsung memberikan nasihat. Nah, sebagai konselor sebaya, saya berusaha membantu konseling menemukan solusi sendiri. Saya juga menyadari bahwa konselor sebaya tidak bertugas mendiagnosis masalah atau memberikan terapi profesional. Nah, oleh karena itu, apabila masalah yang dialami konseling semakin berat atau berdampak besar pada kehidupannya, maka perlu dilakukan rujukan kepada konselor profesional agar mendapatkan bantuan yang lebih tepat. Demikian simulasi konseling sebaya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makes it hard